lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan menceritakan tentang dua gadis remaja yang beranjak dewasa. Cerita ini saya dapatkan dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Sebut saja namanya Devi dan saya akan bercerita dari perspektif Devi. "19 tahun yang lalu, aku masih seorang murid yang duduk di bangku kelas 1 SMA. Dan saat itu, aku mempunyai dua orang sahabat. Sebut saja Mira dan Ayu. Mira dan Ayu adalah dua orang murid yang pandai. Mereka selalu menduduki peringkat ke-1 dan 2 di kelas. Luar biasa kan kedua sahabatku ini? Mira berkulit sedikit gelap dengan wajah yang manis. Dia adalah gadis yang sedikit pendiam. Sedangkan Ayu adalah gadis yang periang. Dia sangat populer. Dia memiliki wajah yang sangat cantik dengan hidung yang mancung dan kulit yang putih. Aku merasa sangat bangga bisa menjadi sahabat Ayu karena banyak sekali gadis yang ingin berteman dengannya. Namun, dia justru memilihku sebagai sahabatnya. Setiap kali bel istirahat berbunyi, Ayu selalu mengajakku bersamanya. Oh ya, banyak sekali murid laki-laki yang menyukai dia. Ya, maklumlah, karena dia adalah gadis yang sangat populer di sekolah kami. Tahun ajaran pun berganti, dan seperti biasa, Ayu menduduki peringkat ke-1 dan Mira berada di peringkat kedua. Di kelas 2 ini, pertemananku dengan Ayu semakin erat. Kami tidak hanya bersama ketika di sekolah, tetapi kami juga bersama ketika sekolah sudah berakhir. Dan pada hari Minggu, kami bersama-sama pergi ke mall maupun pasar malam. Kami juga membeli kalung kembar sebagai simbol persahabatan kami. Sesekali dia juga mengajakku ke rumahnya. Dari sinilah akhirnya aku menjadi tahu bahwa ternyata dia memiliki keluarga yang tidak lagi utuh. Ayah dan ibunya sudah berpisah sejak 3 tahun yang lalu. Jujur, aku sangat kagum dengan Ayu. Dalam kondisi yang seperti itu, dia masih tetap berprestasi di sekolah. Mungkin karena pada dasarnya dia adalah murid yang pandai, atau entahlah. Tahun pun berganti, dan kami semua naik ke kelas 3. Seperti biasa, Ayu berada di peringkat ke-1, dan Mira menduduki peringkat kedua. Mereka berdua benar-benar memiliki otak yang cerdas. Namun aku sedih, karena di kelas 3 ini, aku dan Ayu tidak lagi berada di kelas yang sama. Ayu berada di kelas IPA, sedangkan Mira, meskipun dia pandai, akan tetapi Mira memilih berada di kelas IPS, sama sepertiku. Di kelas 3 ini, aku duduk tepat di sebelah Mira, dan akhirnya aku menjadi semakin dekat dengan dia. Selama ini, aku menyangka Mira adalah murid yang pendiam dan membosankan. Akan tetapi setelah mengenalnya lebih dekat, ternyata dia adalah anak yang lucu dan ceria. Aku menjadi lebih sering tertawa ketika bersama dengan dia. Tanpa terasa, setengah tahun berlalu, dan aku mulai jarang bertemu Ayu di sekolah. Sepertinya, akhir-akhir ini dia sering tidak masuk sekolah. Hingga suatu hari, guru BP memberiku kabar bahwa sudah seminggu Ayu tidak masuk sekolah. Sepulang dari sekolah, aku langsung mencoba telepon ke rumah Ayu, tetapi tidak ada yang mengangkat. 3 hari kemudian, aku coba mendatangi rumahnya, tetapi tidak ada orang sama sekali di rumahnya. Berhari-hari Ayu menghilang. Dia tidak hadir di sekolah. Inilah titik balik hidupnya. Setelah itu, aku tak pernah melihatnya lagi. Sejak kepergian Ayu,
Aku mulai membencinya dan menganggapnya bukan sahabat yang baik. Aku merasa sangat jengkel dan kecewa dengan apa yang terjadi. Bila memang dia ingin pindah kota atau sekolah, setidaknya dia memberitahuku terlebih dahulu. Jika memang dia menganggapku sahabatnya. Hari-hari pun berlalu, dan tibalah waktu kelulusan kami. Mira berada di peringkat 1. Dan Ayu, entahlah, aku bahkan tidak tahu di mana dia berada saat ini. Dan aku tidak peduli. Setelah lulus SMA, aku dan Mira kuliah di tempat yang sama, namun berbeda jurusan. Suatu hari, Mira dinobatkan sebagai lulusan cum laude, lalu meneruskan pendidikan lagi hingga menjadi seorang dokter, dan kemudian menikah dengan pria kaya yang juga seorang dokter. Mira memiliki masa depan yang cemerlang karena kepandaian dan wajahnya yang cantik sebagai nilai plus. Aku masih tetap berteman dengannya, meskipun kami sudah jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. 12 tahun berlalu sejak kelulusan kami di SMA. Dan hari itu, yaitu tepatnya pada suatu malam yang dingin, aku merasa kelaparan dan ingin membeli makanan di luar. Karena waktu itu sudah jam 12 malam dan warung makan sudah banyak yang tutup, jadi aku berhenti di pinggir jalan dan mendatangi abang yang menjual nasi goreng dengan gerobaknya. Aku pun memesan 1 porsi nasi goreng. Lalu aku duduk di kursi plastik yang disediakan di sana. Aku melihat abang itu tidak sendiri, tapi dia ditemani sang istri yang membantunya menyiapkan bahan-bahan. Istrinya sedang menggendong anak mereka yang masih balita. Lalu, aku mulai memperhatikan istri si abang nasi goreng. Seketika duniaku seakan runtuh. Wanita yang sedang berada di hadapanku adalah Ayu, sahabatku. Aku membalikkan badanku dan menangis. Kupastikan saat itu dia belum melihatku. Dia terlihat berbeda, sungguh berbeda dengan Ayu yang aku kenal dulu. Dulu, dia begitu putih, cantik dan populer. Sedangkan Ayu yang di hadapanku saat ini terlihat lebih gelap. Tubuhnya gemuk, dalam balutan daster yang terlihat lusuh. Dari kegelapan, aku melihat dia masih menggunakan kalung monel kembar yang kami beli di pasar malam. Karena itu, aku merasa sangat yakin sekali bahwa dia adalah Ayu, sahabatku. Setelah aku menghapus air mataku, aku mendekati dia dan memanggil namanya, Ayu. Lalu, dia pun menoleh ke belakang tempatku berdiri. Devi? Dia tampak sangat kaget. Aku pun tersenyum padanya, senyum yang tak mampu menyembunyikan kepedihanku. Hingga air mataku pun menitik lagi. Dia langsung memelukku. Maafkan aku Devi, katanya. Dia memelukku lama sekali. Lalu, Ayu menyuruhku duduk. Dan dia menceritakan semuanya kepadaku. Si abang nasi goreng adalah Pras, suami Ayu, bukan nama sebenarnya. Dulu, Pras adalah cowok populer di sekolah kami, yang juga kakak kelas kami. Saat kami masih di kelas 3, Pras sudah lulus, dan dia menjalin hubungan dengan Ayu. Dan ternyata Ayu kerap kali melakukan hubungan suami istri dengan Pras, hingga dia pun hamil. Pada saat itu, Pras sempat meminta Ayu menggugurkan kandungannya, tetapi Ayu menolak dan memaksa Pras untuk menikahinya. Dia meninggalkan sekolahnya, meninggalkan sahabatnya, dan meninggalkan segalanya. Untuk menghindari kunjungan tetangga, keluarga Ayu memutuskan pindah ke daerah lain. Karena itulah mengapa aku tak menemukan siapapun ketika mendatangi rumah Ayu. Saat ini,
Ayu telah memiliki 3 orang anak, dan salah satunya adalah balita yang sedang digendongnya. Dan sudah 7 tahun lamanya mereka berjualan nasi goreng keliling. Ayu tampak tegar, meskipun tatap matanya terlihat lelah. Sayup-sayup, dari kejauhan aku mendengar sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Budi Doremi, Melukis Senja. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Aku berharap, meski berat, kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang, menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Sepenggal lirik yang terdengar. Demikianlah cerita tentang kedua sahabatku, Mira dan Ayu. Gadis remaja bagaikan sebongkah batu berlian. Apabila dia membiarkan dirinya berserakan dengan hidup semau gue dan tidak mau diasah dengan ilmu pengetahuan dan budi pekerti, maka suatu hari nanti dia hanya tetap akan menjadi sebongkah batu yang tidak berharga. Namun apabila dia mengizinkan dirinya untuk ditata dan terus diasah, maka suatu hari nanti dia akan menjadi sebuah berlian yang berkilauan dan berharga. Karena hidup ini adalah pilihan, dan setiap jalan yang kita pilih akan menuju pada ending yang berbeda-beda.